Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'. Oke, hari ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah tentang pembinaan kerukunan umat beragama yang beranggota Fariha Adita Putri dan saya Ahmad atau Ilahi atau Vicky. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana, apa sih pengertian kebijakan pemerintah, apa sih pengertian kerukunan umat beragama, dan bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Oke, yang pertama pengertian kebijakan pemerintah. Pengertian secara umum. Secara umum, kebijakan atau polis dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun lembaga tertentu, untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Nung Muhajir, bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 hal penting. Yang pertama, tingkat hidup masyarakat meningkat. Yang kedua, terjadi keadilan by the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual. Yang ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi. Dan yang keempat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Perkataan pemerintah secara etimologis berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan suatu. Perintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara, daerah negara, atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Kemudian pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, urusan, dan sebagainya memerintah. Pengertian di atas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun punya orientasi yang berbeda, yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang atau pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya, kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan government yang sering diartikan sebagai pemerintah ataupun sebagai pemerintahan. Dan kemudian ayat yang menjelaskan tentang kita taat kepada Allah dan Rasulnya serta taat kepada pemerintahan itu ada di surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang punya arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam surat ini, kata kuncinya ialah atiu, yang artinya taat. Taat di sini diperuntukkan tidak hanya untuk jundia, bawah atau staf saja, melainkan untuk semua dari jundia hingga qiyadah. Taatnya kepada siapa saja? Taatnya kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri, kepada pemerintah. Yang artinya di sini, saat kepada Allah menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan Allah. Taat yang kedua, yakni taat kepada Rasul, menjadikan Rasul sebagai tauladan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sesuai apa yang beliau jalankan. Nah, yang ketiga ini di Quran surat An-Nisa, ini mengapa tidak menggunakan kata atiu? Padahal dalam kalimat sebelumnya semua itu menggunakan kalimat atiu. Atiullaha wa atiu Rasul. Kita harus melihat dulu seperti apa dia ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bila tidak taat mengeluarkan kebijakan yang bertentangan kepada aturan Allah, maka umat Islam tidak diperkenakan untuk mentaatinya.
Seperti itu. Maka dari itu apabila kita diperintahkan untuk menuju dan melakukan hal yang baik, maka kita laksanakan. Begitu juga sebaliknya apabila pemerintah memerintahkan yang mungkar, maka jauhilah. Jauhilah. Ada sabda Nabi yang berbunyi la ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'rufi, yang mempunyai arti tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari nomor 7297, Muslim nomor 1840. Kemudian yang kedua, pengertian kerukunan umat beragama. Pengertian kerukunan menurut KBBI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup atau rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Satu kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari kata bahasa Arab ruknun yang punya arti rukun, jamaknya akan berarti asas atau dasar. Misalnya rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Ada rukun nomina, ada juga rukun adjektiva. Rukun nomina itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya. Asas berarti dasar, sendi, semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya. Rukun Islam, tiang utama dalam agama Islam. Rukun iman, dasar kepercayaan dalam agama Islam. Kemudian untuk rukun adjektiva ya, berarti baik dan damai, tidak bertentangan. Kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Nek kerukunan ya, kalau kerukunan itu perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan kerukunan hidup bersama. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain, misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya, tidak saling mengganggu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 menyebutkan bahwa kerukunan umat beragama sangatlah penting untuk diterapkan, karena dengan adanya kerukunan umat beragama dampak besar untuk kemajuan suatu negara itu sangatlah berdampak. Berikut di bawah ini ayat tentang kerukunan umat beragama. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang mempunyai arti sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Ada juga ya dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan, yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud. Yang pertama, saling hormat menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, saling hormat menghormati dalam bekerja sama inter pemeluk agama, antar berbagai golongan agama, dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain. Bukan hanya itu, bahkan seorang mukmin itu adalah satu dari satu bagian yang lainnya. Apabila satu bagian ini hilang, maka tidaklah sempurna bangunan tersebut. Islam adalah agama damai dan mencintai kedamaian. Islam senantiasa membimbing umatnya untuk selalu mampu menjaga kerukunan antara satu individu dengan individu lainnya. Berikut hadis tentang kerukunan umat beragama.
An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innal mu'minina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don wasabbaka asabi'ah. Yang punya arti Abu Musa meriwayatkan Nabi SAW bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari satu bangunan yang lain memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati, dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Fariha.